telah dikumpulkan dalam satu majelis ta'lim muta'alim yang untuk pada malam hari ini kita mencoba membuka surat As-Saff, ya, surat As-Saff yang bawa Quran ayat 9. Surat As-Saff leres ayat 9. Tetapi sebelumnya kita masuk dalam materi, kita harus mengingat terhadap tentang apa ajaran yang diajarkan Rasulullah terhadap para umatnya. Itu tertuang di dalam surat Ali Imran ayat 31. Coba dilihat surat Ali Imran ayat 31. Apa yang Rasulullah ajarkan terhadap kita, biar kita itu betul-betul kesempatan di dunia ini, biar betul-betul fa'buduh. Artinya dalam konteks beribadah kita itu tidak keluar dari apa yang telah Allah firmankan dalam Al-Quran. Dalam surah Maryam ayat 36 Allah berkata, Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhan panjenengan. Kalau jenengan ini betul-betul khusus di dalam umat Islam, Allah itu Tuhan kita, maka fa'buduh, nyembahlah sirahu ing Allah. Berarti fa'buduh ini sebagai jawaban atas pertanyaan, jikalau Allah itu Tuhanmu dan Tuhanku, ya sembahlah. Ini nanti yang kita bahas tentang penyembahan. Ketika kita beribadah di dalam fikih Allah, di dalam fikih para alim ulama mengatakan yang berdasarkan dari satu ayat, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ibadah niku macam kalih. Ada ibadah sejenis mahdhuf murni seperti sholat, zakat, poso, haji, baca Quran atau hal yang lainnya. Dan ghairu makhdhuf yang kedua tidak murni, seperti kerja kita aktivitas yang tidak, ibadahnya tidak dikatakan murni, apapun aktivitas. Lah, di sini bagaimana baik di dalam ibadah murni dan tidak murni, estu itu disebut ibadatun makbulah, ibadah yang diterima. Lah, sedangkan ibadah yang diterima di sini Bapak Ibu sesuai dengan surat Maidah ayat 27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Mungkin bisa langsung ditampilkan rapopo. Sesungguhnya ibadah yang diterima oleh Allah adalah ibadah yang berdasarkan bersumber dari hati yang bertakwa. Hati yang bertakwa. Berhubung kita manusia itu tidak hanya jasmani akan tetapi rohani, maka
Rasulullah mengajarkan kita sesuai dengan syariat dan hakikatnya? Itu jawabannya ada di surah Ali Imran tadi ya, 31. Kul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Muhammad katakan terhadap umatmu. Apa yang dikatakan Rasulullah dalam surat Ali Imran 31 tadi? Apabila kau betul-betul cintamu diterima oleh Allah, ini tidak lepas dari ibadah. Ibadah yang benar itu bagaimana sih? Fattabi'uni, ikuti aku. Lah, kita mengikuti datang Kanjeng Nabi itu dari sisi mana? Nyun sewu, tadi sudah saya katakan, disebut manusia itu tidak hanya jasmani, tapi juga rohani. Cara wong Jawa itu ono raga ya ono nyawa, sebut menungso. Kalau ada jasad tanpa ruh, itu bukan menungso, itu mayit. Lah, ya Rasul, apa yang saya ikuti terhadap panjenengan itu ajaran yang mana? Bapak Ibu, Allah mendidik kita, mengajarkan kita supaya ibadah jenengan iku betul-betul sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Allah. Wa ma umiru, lan ora den perintah sira kabeh illa liya'budullaha, kecuali hanya untuk menyembah Allah. Allah yang mana? Ini nanti yang harus kita buka, karena ini tentang hati, tentang tasawuf. Berarti kita tidak membahas Allah dalam sisi isim, dari sisi ismudat namanya, bukan. Bapak Ibu, Allah mengajarkan kita sebagai manusia lewat Kanjeng Nabi, lewat Rasulnya masing-masing. Dari sebelum Rasul Kanjeng Nabi Muhammad itu Nabi Isa terhadap umatnya, begitu seterusnya. Lah, kita ini di zaman yang akhir dididik Rasulullah, jasmani kita dengan hukum syariat. Hukum syariat, ngikuti syariat Rasulullah lewat tabi'ina sholihin. Bagaimana syariat Rasulullah? Di situ kalau kita bicara syariat, madhabnya macam-macam Pak ya. Ada madhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, terserah. Ini pengembangan daripada syariatnya Rasulullah. Silahkan. Ini adalah aktivitas ibadah jawareh, ibadah sing bangsa jasmani. Ditata oleh Allah lewat Kanjeng Nabi, ibadah makhtuf, contoh sholat. Kiblatnya ada di Mekah, berarti wong Indonesia kudu menghadap ke arah barat.